adik-adik, tadi kita sudah memuji nama Tuhan. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa dulu. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, di mana kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya segala puji-pujian yang kami naikkan, Tuhan terima dengan sukacita. Saat ini ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari cerita firman Tuhan. Urapi kami semua Tuhan, agar mengerti akan firman Tuhan yang akan kami baca dan kami dengarkan, dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni salah dosa kami, Engkau mau sucikan dengan darah-Mu. Tuhan hadir di hati kami, menerangi hati kami, sehingga kami boleh menerima firman-Mu dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, tadi kita sudah sama-sama berdoa ya. Kak Sila akan bercerita satu cerita. Tetapi sebelumnya Kak Sila mau minta tolong adik-adik untuk menyelesaikan satu puzzle, supaya membentuk satu gambar. Nah, kita tahu cerita apa yang akan Kak Sila akan ceritakan. Mau bantu ya? Nah, di gambar ini ada berapa? Ada 4 ya. Ada 1, 2, 3, 4. Nah, nanti kita bentuk di dalam satu bingkai ya. Nah, kita mau pilih nomor berapa dulu? Nomor 1 dulu ya. Ya. 1 kira-kira larinya kemana? Ya. Oh, ternyata lari ke B ya. Kita coba cari yang nomor 2. Nah, kira-kira lari kemana? Larinya ke C. Kita pencet nomor 4 ya. Nah, kita nomor 4. Sudah kelihatan ya gambarnya ya. Kurang 1 lagi, kita akan pencet nomor 3. Nah, sudah jadi 1 ya. Kira-kira gambar apa? Nah, gambarnya adalah cerita tentang Tuhan berkuasa menyembuhkan. Nah, Tuhan berkuasa menyembuhkan. Kita akan baca-baca Alkitabnya dulu ya. Ya adik-adik, kita akan membaca dari kitab Matius pasal 8 ayat 1 sampai 4. Nah, Matius di mana? Iya, di Perjanjian Baru yang paling depan ya. Adik-adik yang kelas 1, 2, 3 sudah bisa baca, buka Alkitabnya. Ya, kita baca sama-sama ya. Matius 8 ayat 1 sampai 4. Di rumah boleh bersuara ya. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Ya, demikian jauh bacaan firman Tuhan. Ya, adik-adik mau tahu ceritanya bagaimana orang kusta itu? Kita lihat dulu ya filmnya. Akan tetapi, Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya.
Adik-adik, tadi kita sudah menyaksikan filmnya ya. Bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang kusta. Nah, adik-adik, apa itu kusta? Nah, di dalam kalimat bahasa Indonesia itu, dalam kamus bahasa Indonesia itu adalah penyakit menaun. Menaun itu adalah yang lama diderita oleh orang itu yang menyerang kulit dan saraf. Ya, tadi adik-adik lihat ya, bagaimana tubuh orang kusta itu diperban. Karena apa? Tubuhnya keluar nanah, keluar darah-darah, luka-luka. Karena itu harus diperban supaya tidak dirubung lalat ya. Nah, sehingga orang-orang takut dan nggak mau mendekat kepada orang kusta itu. Nah, tetapi luar biasanya orang kusta ini apa? Pada waktu dia melihat Tuhan Yesus turun dari bukit, ya, setelah Tuhan Yesus memberitakan firman Tuhan, dia langsung datang. Tadi di filmnya apa? Dia langsung sujud di hadapan Tuhan Yesus dan dia berkata, Tuhan, kalau Tuhan mau mentahirkan aku, Tuhan pasti bisa. Nah, mentahirkan itu apa maksudnya? Maksudnya adalah menyembuhkan. Ya. Dan Tuhan Yesus berkata apa? Ya, aku mau. Nah, akhirnya apa? Tubuhnya yang tadi luka-luka akhirnya dibuka dan hilang ya, kulitnya bagus seperti sedia kala sebelum dia sakit kusta. Nah, adik-adik, dari cerita ini ada teladan yang bisa kita contoh dari orang kusta ini. Teladannya apa? Satu, bahwa orang kusta ini tidak ragu-ragu atau tidak malu mau datang kepada Tuhan Yesus ya. Dia nungguin Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus lewat ya. Terus dia datang kepada Tuhan Yesus, tidak ragu-ragu. Dia tidak malu-malu walaupun kondisinya dalam kondisi luka-luka. Yang kedua, dia mau datang dengan apa? Kerendahan hati. Buktinya apa kerendahan hatinya? Dia mau sujud tersungkur sama Tuhan Yesus. Dan dia berkata, Tuhan, kalau Tuhan mau. Kalau bilang dia kalau Tuhan mau berarti dia nggak mentang-mentang Tuhan berkuasa, ayo sembuhkan aku. Enggak, tapi dengan rendah hati dia katakan, Tuhan, kalau Tuhan mau menyembuhkan aku, Tuhan bisa sembuhkan aku. Ya, itu teladan dari orang kusta tadi. Dia tidak memaksa, tetapi dia katakan, Tuhan, kalau Tuhan mau. Ya. Yang ketiga, teladan yang ketiga apa? Yang kita harus contoh dari orang kusta ini adalah dia percaya Tuhan Yesus berkuasa menyembuhkan segala penyakitnya. Nah, ini yang harus kita contoh dari orang kusta tadi. Nah, adik-adik, kalau adik-adik saat ini misalnya sedang sakit, ya, di rumah sakit demam atau batuk pilek atau apapun, adik-adik juga tidak boleh ragu-ragu, ya. Adik-adik juga harus datang kepada Tuhan Yesus, percaya seperti orang kusta tadi. Dengan cara apa? Dengan cara berdoa. Kita berdoa, Tuhan Yesus sembuhkan sakitku ya, sama seperti orang kusta tadi. Tidak malu, tidak ragu, dan kerendahan hati datang kepada Tuhan Yesus. Kita juga demikian, berdoa sama Tuhan Yesus. Nah, selain kita mau berdoa sama Tuhan Yesus apa? Kalau kita sudah berdoa, Tuhan, saya pasti Tuhan sembuhkan. Lalu kita melakukan apa lagi supaya kita juga bisa sembuh? Ya, yaitu kita mau minum obat. Ya, jangan terus kita kalau sudah berdoa, mah kan sudah berdoa, nggak usah minum obat. Nggak boleh ya. Walaupun obatnya pahit, ya, adik-adik yang nggak mau minum obat, ada yang manis, ada yang pahit, tetap harus diminum. Ya, selain kita mau minum obat, kita juga harus apa? Rajin makan sayur dan buah. Nah, siapa yang nggak suka makan sayur dan buah? Belajar ya. Selain makan sayur buah ya juga ada makan nasi yang teratur dan juga lauk-lauknya. Nah, selain daripada itu, adik-adik juga harus apa? Berolahraga ya, bermain di luar sebentar, berolahraga, bergerak. Jangan hanya apa? Main game. Nah, nggak boleh ya. Harus ada bergerak supaya badan kita ini menjadi sehat. Lalu apa? Tidur yang cukup, tidak boleh tidur sampai malam, atau kalau sudah disuruh tidur siang misalnya nggak mau tidur siang, maunya main game. Siapa yo yang suka main game terus? Nggak
boleh ya. Tapi kita harus memiliki waktunya tidur ya tidur, waktunya makan ya makan. Supaya apa? Badan kita sehat dan kita percaya kalau kita berdoa pasti Tuhan sembuhkan. Ya, kita percaya Tuhan Yesus mempunyai kuasa menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Dan yang utama lagi, Kak Sila mau mengajak adik-adik, kita mau selain berdoa untuk diri kita, kita juga bisa berdoa buat teman-teman kita, buat saudara kita atau mama papa, siapapun yang sakit. Ya, saat ini negara kita sedang pandemi ya. Kita mau berdoa, Tuhan Yesus sembuhkan orang-orang yang sedang sakit supaya mereka boleh terbebas dari sakit penyakitnya. Nah, demikian cita firman Tuhan. Kita mau percaya Tuhan Yesus punya kuasa untuk menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan cita firman Tuhan. Kita akan mengakhiri. Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Adik-adik lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, firman yang boleh kami dengarkan pada siang hari ini. Biarlah Tuhan, kami mau belajar dari sikap dari orang kusta ini ya Bapa, di mana kami memiliki kerendahan hati dan tidak ragu-ragu untuk datang kepada Tuhan Yesus. Serta kami mau percaya akan kuasa Tuhan Yesus untuk menyembuhkan kami dari segala sakit penyakit. Terima kasih ya Tuhan, kami memiliki Tuhan Yesus yang berkuasa atas hidup kami. Biarlah Tuhan kami senantiasa menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan akan bangsa kami yang saat ini sedang sakit pandemi ya Tuhan. Tuhan menjamah, memberkati agar boleh pulih kembali, sehat kembali. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur.